teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam semuanya untuk teman-teman Naposo kita, remaja kita Naposo Bulung, Kutajaya. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah PHD online kita yang akan dibawakan oleh saya Rode Elizabeth Senipar dan Amang Pendeta kita Martulus Manulang yang akan membawakan firman Tuhan bertemakan mengubah hidup lebih hidup. Yang pertama-tama marilah kita berdoa saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga prima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerang. Memberi kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan adalah gerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan ke dalam gerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan pelayan-Mu Tuhan untuk di gereja ini, berkumpul untuk mengadakan ibadah PHD online. Saat ini kami Tuhan, anak-Mu, sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat muda, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali di dalam persekutuan kita, persekutuan pemuda KBP Kutajaya. Nah, untuk memulai firman Tuhan yang akan kita terima untuk PHD kita malam hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih merebak di kehidupan kita, tentunya kita semua boleh tetap di dalam sukacita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kebolehan kita, tetapi kita dengan sungguh-sungguh harus berani mengatakan itu adalah karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan melalui topik PHD kita untuk malam hari ini, yaitu membuat hidup lebih hidup. Membuat hidup lebih hidup. Ya, topik kita untuk malam hari ini di PHD Pemuda diacu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kedua, ayat 20. Demikian disebutkan oleh firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang
di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian nats dari Alkitab untuk PHD kita malam hari ini. Saudara-saudara, sobat muda, arti kehidupan terkadang tergantung dari orang yang mengartikannya. Arti kehidupan itu kadang-kadang tergantung dari orang-orang yang mengartikannya. Dan hingga hari ini ada banyak definisi tentang arti kehidupan. Ada banyak definisi tentang arti daripada kehidupan. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup atau kehidupan itu adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu, syukurilah. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Oleh karena itu, jalanilah. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah pertandingan. Oleh karena itu, ya menangkanlah. Dan bahkan saudara-saudara, ada banyak orang lagi yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri. Dan bahkan banyak lagi definisi-definisi tentang arti kehidupan itu. Nah, memang saudara-saudara, sobat muda, bagi orang-orang filsafat, mereka kadang-kadang memaknai kehidupan ini adalah sebagai suatu masa, suatu saat antara kelahiran dan kematian. Itu kalau orang-orang filsafat memaknai arti hidup ini. Mereka mengatakan suatu masa. Hidup adalah suatu masa di mana semuanya harus dimulai dari saat mana kita ada di dunia ini dan kemudian akan berakhir dengan saat mana kita akan meninggalkan dunia ini. Ini pemahaman orang-orang filsafat. Nah, kemudian ada orang-orang yang berkecimpung di ekonomi. Mereka mengatakan bahwa hidup ini atau kehidupan ini adalah suatu keadaan di mana seluruh kebutuhan ekonomi terbutuhi. Itulah pemahaman mereka tentang hidup atau kehidupan. Nah, kemudian lagi ada definisi bagi para medis. Para medis mengatakan bahwa ternyata hidup ini adalah keadaan di saat jantung kita, napas kita, dan otak kita juga masih berfungsi. Itulah definisi mereka tentang hidup ini. Nah, yang terakhir, definisi dari aliran-aliran agama. Aliran-aliran agama memaknai bahwa ternyata hidup ini adalah sebuah reinkarnasi. Sebuah reinkarnasi di mana seseorang itu harus berusaha berbuat baik semasa hidupnya. Agar dalam reinkarnasi berikutnya,
mereka tidak lagi terlahir dalam wujud yang lebih rendah dari wujud yang sekarang. Nah, ada 4 definisi yang boleh kita pahami. Yang pertama tadi dari sisi filsafat, yang kedua dari sisi ekonomi, dari 3 dari sisi paramedis, dan juga dari sisi aliran agama. Nah, saudara-saudara, memang semua orang ingin hidup. Semua orang ingin hidup. Tetapi banyak orang yang tidak memahami hidup yang bagaimana yang perlu kita hidupi. Tetapi yang jelas kita boleh memaknai bahwa kita ingin hidup dalam arti hidup yang seutuhnya. Hidup yang seutuhnya. Bahkan penyair yang terkenal Khairil Anwar, dia juga mengatakan bahwa ingin hidup 1000 tahun lagi. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Mengapa? Dan untuk apa hidup 1000 tahun? Ini yang perlu kita maknai. Mengapa kita ingin hidup 1000 tahun? Apakah karena hidup ini indah? Boleh saja. Apakah karena hidup ini penuh dengan nostalgia? Ya boleh-boleh saja. Apakah memang karena hidup ini penuh dengan kenangan? Ya benar. Dan juga apakah karena kita bisa berbuat apa yang kita suka dan kita inginkan? Apakah juga karena dalam hidup ini kita menikmati berbagai hal? Ada banyak yang memberikan kita pemahaman tentang itu. Saudara-saudara, sobat muda, dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang dipakai untuk memaknai arti hidup. Ada 2 kata untuk menerangkan arti hidup itu. Kata yang pertama di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah bios. Bios. Bios ini diartikan adalah hidup sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti bernapas, makan, berkembang biak, bertambah besar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu arti bios. Kata yang kedua di dalam bahasa Yunani itu sering disebut dengan istilah zoe. Zoe. Artinya adalah hidup seperti hidup Allah. Hidup seperti hidup Allah. Artinya hidup sebagaimana Allah hidup. Hidup dalam hidup Allah. Inilah yang disebut dengan hidup yang seutuhnya. Ini yang disebut dengan hidup yang seutuhnya. Saudara-saudara, sobat muda, sadar atau tidak sadar, jujur atau tidak jujur, sebenarnya hidup yang kita hidupi ini harus memiliki tujuan yang jelas. Harus memiliki tujuan yang jelas. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya 1 kali. Tidak bisa ditambah dan bahkan tidak bisa diulang. Hanya 1 kali. Hidup kita hanya 1 kali di dunia ini. Tidak bisa diulang dan tidak bisa ditambah. Itu makanya bahwa sebenarnya hidup harus
memiliki tujuan. Hidup harus memiliki tujuan. Mempunyai tujuan yang jelas. Mempunyai tujuan yang pasti. Jikalau kita masih hidup sekarang. Artinya bahwa dalam hidup ini kita diingatkan jangan asal hidup. Jangan asal hidup. Tetapi benar-benar diingatkan kita hidup dan memberi buah. Kita hidup dan memberi buah. Bukan asal hidup. Hidup dan memberi buah. Inilah juga yang menjadi ciri dan identitas kehidupan orang Kristen. Nah, adik-adik sobat muda, mari kita dalami nas dari firman Tuhan malam hari ini dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang kedua itu. Di sana disebutkan bahwa tujuan hidup orang percaya menurut Rasul Paulus. Tujuan hidup orang percaya menurut Rasul Paulus adalah yang pertama, untuk dipersembahkan bagi Kristus. Itu tujuan kita hidup. Untuk dipersembahkan bagi Kristus. Ini yang kita sering lupakan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup orang percaya memang adalah hidup untuk dipersembahkan bagi Kristus. Yang kedua, bahkan kematian kita sendiri pun harus memuliakan nama Kristus. Dan yang ketiga dan yang paling penting, kiranya Kristus tidak dipermalukan. Kristus tidak dipermalukan dalam setiap pelayanan kita. Inilah yang disebut, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua yang mau kita dalami dari nats ini adalah, jikalau kita masih hidup sekarang, itu berarti bahwa kita harus bekerja bagi Kristus. Jikalau kita masih hidup sekarang, itu berarti kita harus bekerja bagi Kristus. Bekerja. Dalam bahasa Yunani sering disebut dengan istilah ergon. Itu ergon. Bekerja. Dan bukan hanya bekerja begitu saja. Tetapi bekerja dengan memberi buah. Bekerja dengan memberi manfaat bagi banyak orang. Serta bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Itu mau kita pahami. Jikalau kita masih hidup, kita harus bekerja selagi hari masih siang. Selagi hari masih siang. Artinya di situ selagi kita masih hidup. Akan datang waktunya kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja. Jadi selagi hari masih siang, selagi kita masih hidup, mari pakai dengan sebaik-baiknya untuk bekerja yang bermanfaat. Yang berikutnya, saudara-saudara, adik-adik, kehidupan kita ini harus kita pakai untuk bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena Kristus juga bekerja. Bekerja. Kristus juga bekerja. Hingga dengan hari ini. Bekerja untuk membangunkan mentari. Untuk menyuruh mentari tidur. Untuk menurunkan hujan. Untuk menurunkan angin, embun,
dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan kita bekerja artinya dalam hal memberi bantuan. Kita bekerja dalam hal memberi bantuan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pendalaman kita dari Nats hari ini adalah karena kita bukan lagi kita yang memiliki, tetapi Kristus yang sudah memiliki kehidupan kita. Disebutkan kita bekerja, kita hidup harus menghasilkan buah. Kita bekerja harus menghasilkan buah. Kata dalam bahasa Yunani, karpos. Itu artinya menghasilkan buah. Karpos. Menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita hasilkan ketika kita masih hidup? Buah yang harus kita hasilkan ketika masih hidup adalah pekerjaan dan perbuatan yang baik. Perbuatan dan pekerjaan yang baik. Karena perbuatan dan pekerjaan yang baik itu adalah ekspresi dari kehidupan rohaniah kita yang tidak nampak. Itu ekspresinya. Jadi jikalau kehidupan dan perbuatan kita sudah menghasilkan buah, itu adalah ekspresi dari kehidupan kerohanian, dari kehidupan iman kita. Nah, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah bahwa hidup orang percaya, hidup kaum muda, hidup kaum muda adalah untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Kristus. Pakailah kehidupanmu di saat kamu muda. Pakailah kehidupanmu untuk kehidupan yang sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Pakailah kehidupanmu menjadi kehidupan yang berbuah, kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna bagi sesama. Orang percaya harus bekerja dan menghasilkan buah. Itu makanya Yesus sering mengatakan, jangan malas, jangan seperti orang bodoh, tetapi jadilah pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh mau dan terus bekerja. Ketika Tuhan masih memberikan kita kehidupan hingga hari ini, mari kita pakai untuk bekerja, untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuah, untuk bermanfaat. Itu yang disebutkan oleh nyanyian kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup dan seterusnya. Itu sangat indah lagunya. Hidupku bukannya aku lagi. Nah, untuk pertanyaan yang boleh kita jawab sendiri di dalam hati kita dan juga bisa sharing dengan teman-teman. Yang pertama, menurut saudara, apakah definisi hidup? Menurut pemuda, apakah definisi hidup? Apa definisi hidup? Yang kedua, menurut kamu, apakah hidup ini indah? Apakah hidup yang kamu hidupi saat ini indah? Jikalau ya, apa yang membuat hidup ini indah bagimu? Jikalau tidak, mengapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mau kita pahami dari nats ini adalah, apa cara yang harus kita perbuat supaya hidup ini bagi kita indah dan tetap bermakna? Apa cara? Apa strategi? Yang berikutnya, ini merupakan pertanyaan yang menantang ini. Pertanyaan yang menantang ini harus
benar-benar kita maknai. Apa itu? Pertanyaan yang menantang itu. Sudahkah hidupmu berarti dan bermanfaat bagi sesama? Sudahkah hidupmu berarti dan bermanfaat bagi sesama? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Nah, itulah saudara-saudara renungan kita melalui nats firman Tuhan ini dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di saat kita hidup, bukan lagi kita yang hidup sekarang, tapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa di saat kami masih hidup di dunia ini, kami ditantang untuk membuat hidup ini lebih hidup. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, itu berarti bahwa kami akan bekerja, kami akan hidup dan menghidupi kehidupan yang bermanfaat dan bermakna bagi sesama. Dan kami juga diingatkan, bukan asal hidup, tapi kami juga diingatkan agar hidup dan memuliakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu, Apostle Bulung, HKBP, khususnya di HKBP Kutajaya, yang dengan sungguh-sungguh memberi hati mengikuti PHD, biarlah setiap persekutuan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah juga Tuhan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Anak-anak yang memberi buah di dalam setiap kehidupannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, kita bernyanyi dari buku nomor 443, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Kita lanjut bernyanyi di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Bahkan untuk awal, pertengahan, hingga sampai kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir tengah-tengah kami Tuhan, bukan untuk saat ini tetapi untuk selamanya Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan untuk kami lebih dekat lagi kepadamu, untuk selalu percaya akan jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berkati bumi dan segala isinya ini Tuhan Yesus, berkati dari setiap kami pribadi ya Tuhan Yesus. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan Tuhan satu persatu. Juga untuk Amang Pendeta kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan berkat untuk Amang Pendeta, sehingga Amang Pendeta bisa memberikan firman Tuhan yang terbaik untuk kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh,
Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah kita untuk malam hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Marilah kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semuanya, Tuhan beserta kita. Nah, teman-teman, sobat remaja dan aposo kita tadi udah dengar ya sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Saya sih sangat tertarik banget mengenai tema kita kali ini, yaitu mengubah hidup menjadi lebih hidup. Kebanyakan kan dari teman-teman sekarang nih menganggap kalau hidup itu ya jalanin aja sesuai apa yang gue bisa nih gitu kan. Gak mengetahui apa sih sebenarnya makna hidup yang lebih baik, yang lebih Tuhan pengen gitu untuk diri kita gitu kan. Saya ingin menyampaikan beberapa tadi poin penting yang saya dapat dari Amang gitu kan. Kalau kita itu harus menjadikan hidup kita ini penuh sukacita, baik buruknya ataupun apapun yang kita hadapi intinya gitu kan. Kendala-kendala dalam hidup, tujuan orang mau baik ataupun jelek ke kita tetap lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Seperti lagunya yang hidup ini adalah kesempatan, ada tuh liriknya, oh Tuhan pakailah hidupku. Gitu. Selanjutnya, itu bisa banget kita jadiin untuk teladan kita sehari-hari. Kita harus pakai hidup kita lagi lebih untuk Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, dari teman-teman kita remaja dan aposo, sangat banyak banget nih emang pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tuh menarik banget. Kalau dibacain satu-satu mungkin gak bisa kita jelasin untuk malam ini sampai selesai. Dan ini pertanyaannya juga menurut saya sulit banget untuk saya pilih emang. Jadi kita hanya mengambil 1 ataupun 2 poin aja ya teman-teman ya. Yang pertama Amang, teman kita bertanya, bagaimana sih cara kita menghadapi orang yang kurang baik ataupun jahat kepada kita? Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik untuk dia gitu. Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara soal bagaimana, memang ada banyak jawaban tentang itu. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbuat tidak jahat begitu. Bagaimana kita menghadapi. Nah, yang mau kita pahami dari sana adalah jikalau firman Tuhan mengatakan
Jikalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jikalau kamu membalasnya dengan berbuat jahat kepadanya, itu berarti kita sama dengan orang-orang yang tidak pengikut Yesus. Dalam bahasa sehari-hari juga bahkan pernah kita dengar, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau dilempar dengan batu, ada orang mengatakan lempar dengan batu, oh no, jangan. Tapi harus lempar dengan kasih. Lempar dengan sukacita. Lempar dengan senyuman. Nah, artinya bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu, berlakulah sebagai perilaku seorang Kristen. Tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tidak membalaskan kemarahan dengan kemarahan. Kalau kita cuma berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apalah beda kita dengan orang sana? Penjahat juga melakukan itu kepada teman-temannya penjahat. Artinya dengan pertanyaan itu kita diingatkan bahwa harus ada nilai plus dari orang Kristen itu. Harus ada nilai plus dari orang Kristen. Kita mau melakukan yang baik kepada mereka-mereka yang mungkin berbuat tidak baik, yang mungkin berniat-niat jahat kepada kita. Oke. Bagus banget ya teman-teman penjelasan dari Amang kita. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk lebih mengasihi teman-teman kita walaupun apa yang kita harapkan nggak sesuai sama hasilnya. Seperti itu ya Amang. Selanjutnya Amang ada juga nih yang bertanya. Ketika kita mempunyai teman yang sepertinya sudah tidak mempunyai tujuan hidup, dalam arti dia tuh sudah putus asa gitu Amang. Kita tuh sebagai teman yang baik dan juga memiliki kasih itu seperti bagaimana sih Amang cara kita untuk menyemangati dia dalam menghadapi hidupnya yang sudah di tengah-tengah kekritisan itu Amang? Oke. Inilah sebenarnya yang harus kita pahami dengan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Ya. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk ikut di dalam pekerjaan yang tidak kelihatan. Ini disebut dengan istilah pekerjaan yang tidak kelihatan. Di saat kita dapat mengembalikan teman kita ke jalan yang benar, di saat kita berbuah bagi mereka-mereka yang hidupnya tidak ada lagi, ya sudah pesimis, hidupnya tidak ada lagi semangat. Di saat kita dapat dan boleh membawa mereka kembali pulang kepada Kristus, di saat itulah sebagaimana PHD kita malam hari ini, hidup kita sudah berbuah. Bagaimana caranya? Kita tetap memberikan yang terbaik, memberikan semangat kepada mereka. Kita juga pernah mengalami kehidupan seperti yang mereka alami. Nah, itu artinya di dalam kehidupan ini kita harus saling berbagi. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Inilah makna dari kehidupan orang Kristen. Mau berbagi untuk teman-teman yang mengalami suka dan duka. Mau benar-benar menyemangati orang-orang yang sudah di dalam ambang kepunahan hidup, ambang kekecewaan dan sebagainya dan sebagainya. Inilah makna kita sebagai orang Kristen hidup di dunia ini, dan kita boleh memberikan pelayanan atau kesaksian kepada teman-teman kita ketika ada orang-orang atau jiwa-jiwa
yang merasakan kesedihan, merasakan ketidakberuntungan, mari kita benar-benar memberikan hati untuk mereka. Agar mereka mendapatkan kepercayaan kembali, mendapatkan keteguhan, dan mendapatkan iman yang teguh. Ya, demikian Inang. Oke, terima kasih Amang yang sudah menjawab pertanyaan beberapa teman. Sebenarnya masih banyak banget ini. Iya. Cuman gak seru ya Mang kalau kita jawab semuanya malam ini. Supaya ada lagi untuk minggu depan Iya. orang-orang juga lebih penasaran Bisa. lagi nih, apa lagi sih gitu kan, sharingnya bagaimana lagi sih yang lebih ke depannya gitu. Jadi itu dulu ya teman-teman untuk ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.